Pak. Amin. Semoga amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga meninggalkan diberikan ketabahan. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber kita Pak Dr. Mulyawan untuk memaparkan materi inti dari kajian publikasi ilmiah. Silakan Pak. Ya, saya share screen dulu. Coba hostnya di share screen bisa diaktifkan juga. Boleh, nah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu ala asyrofil anbiya'i Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin mau kemarin ada hal-hal yang mau disampaikan dulu oleh Pak Ketua, boleh diawali dulu. Langsung aja langsung ntar di So, akhir. oke. Bapak Ibu, materi kita yang di sesi ketiga itu adalah tentang pengenalan aplikasi manajemen referensi Mendeley. Ini adalah bagian penting dari pemahaman kita tentang penulisan karya ilmiah yang saya pikir harus kita ketahui secara mendasar sehingga nanti kita akan memiliki kemampuan untuk menggunakannya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya mengusulkan nih kepada Pak Wakil Ketua 1 juga Pak Ketua agar pada pelaksanaan PBAK atau pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan di STI Karisma itu ada kegiatan akademik yang terkait dengan pengenalan referensi Mendeley sekaligus juga mendeteksi tentang keberadaan mahasiswa, kepemilikan laptop, kemampuan menggunakan laptop juga bukan menjadi penting karena memang kalau lagi kuliah mahasiswa itu harus bisa menggunakan komputer. Oke, Bapak Ibu, secara teori itu manajer seperti halnya Mendeley itu adalah sebuah perpustakaan yang memiliki kapasitas besar dan memudahkan untuk kita melakukan eh, pengutipan, menyimpan referensi yang nanti akan berguna sekali digunakan dalam kegiatan penulisan. Nah, biasanya digunakan namanya pustaka. Kalau sekarang setiap penulis harus bisa menggunakan Mendeley. Mendeley itu hanya salah satu saja dari reference manager yang ada. Di luar itu ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, yang itu bisa digunakan oleh kita. Ya. Oke, uh, sekilas tentang Mendeley, uh, kita harus tahu beberapa cara yang dimulai dari pertama bagaimana cara mendownloadnya, cara mengunduhnya, kemudian bagaimana cara instalasinya, kemudian bagaimana cara entry pada sumber referensi, bagaimana cara menyusun atau membuat sitasi atau sitiran atau kutipan, lalu bagaimana cara membuat daftar pustaka dan penutup. Oke, sekelas dulu tentang Mendeley, Bapak Ibu. Kalau saya bacakan nggak enak loh. Saya hanya jelaskan saja secara besar ya. Mendeley itu adalah aplikasi referensi yang gratis, Pak, yang berbasis desktop atau juga web. Nah, sekarang itu ada dua bentuk Mendeley. Ada Mendeley desktop, ada Mendeley reference. Nanti Bapak Ibu perlu mengetahui dua-duanya, ya. Karena nanti harus tahu
apa keunggulan, apa kekurangan dari masing-masing referensi ini. Mendeley ini diproduksi oleh sebuah publisher terkenal yang orang menyebutnya dengan istilah atau nama publishernya adalah Elsevier. Ya. Nah, Elsevier ini itu adalah sebuah publisher ataupun juga penerbit yang dia menjadi sekarang itu menjadi rujukan, bahkan Scopus itu adalah diindeks salah satunya oleh Elsevier. Gitu. Oke. Lalu di luar itu semua, Bapak Ibu, eh, reference management manajemen atau manajemen referensi ini itu sangat membantu penulis untuk mencari literatur yang relevan, kemudian menyimpan referensi itu, kemudian menuliskan bibliografi pada database, membantu penulis jadi yang dilakukan secara otomatis. Dilakukan format dari citasi itu atau kutipan itu bisa APA, ada LA, IEEE, dan lain-lain. Dan nanti bagaimana jenis yang bagi no, itu adalah format atau style penulisan. Nah, penggunaan aplikasi Mendeley ini banyak sekali tutorialnya di YouTube sebetulnya, dan Anda bisa pelajari itu mungkin dengan tanpa batas karena memang banyak sekali banyaknya bisa dipelajari pun. Ya, itu ternyata tidak menjadi ukuran agar mereka atau para peneliti, penulis atau mahasiswa juga bisa mempelajarinya. Intinya, kita harus memiliki waktu untuk mau belajar bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini keunggulan-keunggulannya Bapak Ibu. Mendeley ini efektif untuk mengelola berbagai makalah penelitian, menemukan data penelitian, dan juga mungkin berkolaborasi dengan peneliti-peneliti lainnya secara online. Atau tambahan, tapi kalau misalkan mau nambah space, itu bayar. Tapi yang teknologi bayar. Jadi file masuk dalam Mendeley itu hanya sampai 2 giga. Tanya pasti itu bagus banget. Kemudian nggak program pun dan reference manager yang terbaru ya dari Mendeley itu ya karena akannya secara online bisa live. Kemudian membuat citasi dan daftar pustaka dalam jadi terintegrasi di Word gitu. Lalu bisa menangkap data bibliografi sumber bahan pustaka dengan mudah. Ini juga. Kalau Bapak Ibu sering mendengar istilah metadata, itu artinya adalah data dasar. Ada dalam satu buah seperti itu tool, penulis, abstrak, DOI, lagi itu adalah bagian-bagian dari metadata. Jadi kalau saya bilang data itu berarti komponen-komponen itu, namanya, tahunnya, penulisnya, publishernya, doainya, alamat link di metadata. Kemudian kalau yang itu bisa membuat atau mengimprove penelitian ya, untuk berbagi informasi. Enak. Kemudian bisa mencari informasi tentang fasilitas research. Nah, ini yang menjadi penting untuk para peneliti itu adalah bagaimana memahami tentang literatur review ya, atau penelaahan literatur.
Nah, Bapak Ibu, Mendeley untuk pelayan informasi profesional ini ada buat para pustakawan ataupun juga peneliti ini memiliki dampak yang luar biasa. Ini bisa tidak hanya untuk pribadi, tapi juga mungkin secara meluas. Nah, ada uh, seperti komunitas dan ini menjadi bagian penting dari Mendeley. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penggunaan dari Mendeley ini? Pertama, Bapak Ibu harus membuat akun dan mengunduhnya, nah, mendownloadnya. Bisa dengan menggunakan account. Cara tahapannya seperti ini. Nanti pada dulu ya, isi fitur yang terdapat di dalam Mendeley, Bapak Ibu. Kemudian pilihannya ini, nah, bagaimana proses saya laptopnya sudah ada Mendeley ini install itu harus repot lagi kan. Pertama Mendeley seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke mendeley.com, ini tampil mendeley.com, tulis. Dulu ketika mulai 2022 kalau tidak salah, kalau Bapak Ibu mendownload di klik ini, itu yang keluar adalah Mendeley desktop. Kemudian Mendeley melakukan inovasi, mengeluarkan jenis lain, yaitu reference. Ya. Kalau misalkan lihat di sini, ketika sudah di-download dan sudah dilakukan aplikasi, ini lihat di sini ada yang warnanya biru apa merah ya, merah apa ini ya? Merah marun gitu ya, merah marun. Merah marunnya merah marun gelap ya, ini. Nanti kalau ini diklik Bapak Ibu, karena sudah terinstall dan juga sudah banyak file yang sudah saya masukkan ke sana. Nah, ini tampilannya merah marun. Untuk Mendeley desktop, ketika Bapak Ibu mau punya, itu silakan mencari masuk ke toolbar Google. Ibu masuk saja ke toolbar Google, tulis di sini google.com. Masuk google.com, lalu masuk ke download Mendeley desktop. Nanti harus disesuaikan dengan kapasitas dari laptop Bapak Ibu. Di sini dicari saja. Di sini ada Mendeley desktop, bisa ini yang terbaru 19.8. Bisa diklik lalu bisa lakukan instalasinya. Nah, di sini ada pilihan Mendeley desktop. Ini dilihat dari sistem. Kalau Windows itu yang kayak kita nih, bukan Mac ya, MacBook pakai ini. Kalau tidak pakai yang ini untuk yang MacBook. Kalau Ubuntu menggunakan apa aplikasi dapat Bapak Ibu klik yang ini. Tapi saya pikir kebanyakan kita pakai Windows ya, luar yang pakai Mac. Nanti ketika sudah di-download, ya Bapak Ibu harus membuat akunnya. Akunnya itu ya satunya di sini nih. Harus membuat akun, dan akun itu mudah, tidak rumit. Yang penting Bapak Ibu punya aktifkan dan nanti notifikasi aktifan gitu. Ini caranya begini, ini ya selama ya desktop itu. Tuh. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau misalnya ini tampilannya, klik register di sini, lalu nanti silahkan mengisi data. Jangan lupa, karena kalau lupa password, format password repot lagi lah. Ya. Di sini ada register, nah buat akun yang gratis. Nah, bagaimana cara membuat akun Mendeley? Kita di sini bisa diklik ada kemudian nanti ada sign in atau create account.
Nah, kalau selesaikan di sini, Bapak Ibu bisa masuk ke sign in atau create account dulu deh. Account. Karena membuat akun dulu. Kalau membuat account baru, nanti itu bisa dilakukan juga untuk di Mendeley Desktop. Ini kalau saya sudah tinggal buat sesuaikan dengan alamat email masing-masing. Kemudian nanti ada notifikasi, diklik, nanti bisa lanjut untuk dimasukkan ke dalam Mendeley-nya, email dan passwordnya. Kemudian nanti kalau sudah aktif seperti ini tidak otomatis juga begini, karena memang ada tahapan lainnya, yaitu Bapak Ibu dipastikan untuk memahami bagaimana cara melingkan antara aplikasi Mendeley dengan Word yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Di sini ada pengetikan nama kalau pada saat Bapak Ibu meregister, lalu kemudian dicek juga file, lalu current role-nya, profesi kita saat ini apa. Kalau Anda dosen, tulis dosen. Kalau student, kemudian make profil public supaya orang bisa gampang mendeteksi Anda di search engine-nya Mendeley, ya. Ini yang sebelah kanan. Lalu, nah, setelah membuat account, maka akan masuk dan tampilannya sebagai berikut seperti ini. Lalu, nah ini harusnya Bapak Ibu itu diaplikasikan langsung. Ya, Bapak Ibu sambil pegang laptop, kemudian online, kemudian klik-klik yang seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di laptopnya belum ada terinstall Mendeley Desktop, silakan untuk mendownloadnya, menginstalnya, lalu membuat akunnya, register akun, kemudian nanti tahap berikutnya yang ini. Nah, ini profilnya bisa diubah, bisa tampak foto juga, gitu. Nah, bagaimana menggunakan software Mendeley Desktop? Ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngeklik Mendeley Desktop, sign in, karena tadi kita sudah punya akunnya, masukkan email dan passwordnya. Klik stay sign in. Nanti akan ada, nah Bapak Ibu akan muncul di sini ada yang disebut dengan interface atau antarmuka. Bagaimana Mendeley dengan Word untuk bisa digunakan Bapak Ibu ya. Nah, interface aplikasi Mendeley Desktop ini memiliki aplikasi-aplikasi. Ada panel kiri, ada panel tengah, ada panel kanan. Ada central panel, ada left panel, ada right panel. Nanti kita akan praktekkan itu. Kemudian ada toolbar. Toolbar ini isinya adalah icon untuk tugas-tugas yang sifatnya umum. Ini gampang sekali. Seperti nanti saya akan praktekkan juga. Nah, untuk mengaktifkan Mendeley pada install plugin, klik menu tools pada Mendeley, klik install MS Word plugin. Mana itu? Nih, Pak Ibu. Nih, ada di ini sudah terinstall ya. Karena sudah terinstall, sudah sign in juga, maka tools di sini ada install Word plugin. Yang belum terinstall, install MS. Nanti mungkin belakangan ya setelah ini. Nah, Bapak Ibu, lalu setelah kita mengaktifkan Mendeley pada MS, ada cirinya ini. Cirinya adalah bahwa di dalam Word kalau muncul tampilan ini nih. Tampilan ada insert stations, ada Mendeley, ada insert bibliografi yang sebelum diinstalkan Mendeley Desktop diintegrasikan dengan plugin untuk MS Word. Nah, ketika sudah terinstall, maka kita harus membuat kutipan. Bagaimana dalam dan daftar pustaka dengan menggunakan pastikan bahwa Mendeley sudah terinstall.
dari daftar referensi yang tentang dia. Mana langkahnya? Ini. Pertama, Bapak Ibu, ada dua cara yang bisa dilakukan. Dua, menambah folder. Bahkan ada import data yang ekstensinya itu bisa dibuka di dalam Mendeley. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita mau masukin ada datanya. Oleh saya, anggap saja, nah, akan dulu tentang tampilan Mendeley. Susah gampang sebetulnya. Ya, susahnya kalau karena teknologi itu kalau salah klik juga nggak bakal ngebeleduk, Pak. Nggak bakalan jadi bom. Ya. Jadi kenapa takut akan gagal ya? Oke, saya pengen liatin Bapak Ibu beberapa ini tool, ada edit, ada view, ada tools, ada help. Ini ada add, ada folders, ada sync. Kemudian di sini ada di lajur sebelah kiri atau panel kiri atau live panel itu ada my library yang isinya di sini ada all documents, recent edit, recently read, favorite, needs review, my publications dan seterusnya. Sementara di sini ada folder-folder ini semua. Di sini ada kepemimpinan kiai, ada MSDM di pesantren. Pun saya ambil dari internet, kemudian saya masukkan menjadi metadata di sini. Kalau di sini adalah ini hanya kode-kode saja untuk mempermudah. Ini educational administration juga sama. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada yang ada tanda merahnya di sini, ada yang tidak ada tanda merahnya. Seperti ini tidak ada tanda merahnya nih. Cirinya ini sudah ada di dalam akun Mendeley kita file, dan luar biasanya baca. Dan ini bisa dijadikan sitasinya. Jadi dari baca ini kemudian kita bisa langsung lakukan sitasi. PDF di sini. Walaupun memang pada saat Anda sudah itu pasti akan berat dan dia akan loading lama hanya untuk bisa ketika ada kapasitas ini akan bertambah ketika file PDF ini diinstalkan diintegrasikan ke dalam atau dimasukkan ke dalam Mendeley ini. Tuh, enak ya. Saya kalau mau tentang alat pimpinan, jadi ini bisa dipilah-pilah si foldernya ini berdasarkan kepentingan dari artikel kita. Kalau misalkan artikelnya selalu kita pakai, ya jangan dihapus. Kalau ternyata hanya sekali pakai, ya hapus juga nggak apa-apa. Ya. Sini tuh. Tuh, sudah dibuat. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana Pak saya mau memasukkan artikel ini, simpan, kita harus buat dulu. Kita mau simpan di all dokumen semua. Kalau di dokumen semua nanti ngeceknya susah. Ya. Contoh, ada kode. Perencanaan pendidikan. Cara pertama adalah lakukan pembuatan folder. Folder untuk menyimpan file ini. Create folder di sini. Oke. Tulis namanya. Contoh,
apa tadi? Perencanaan pendidikan. Oke. Kemudian klik di sini. Nah, sudah ada tuh perencanaan pendidikan. Masih kosong kan? Masih kosong. Saya belum punya ini, belum punya filenya. Kita cari filenya dulu deh. Caranya masuk ke contohnya masuk ke Google Scholar. Google Scholar. Kemudian saya tulis di dalam toolbarnya perencanaan 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 pendidikan di sekolah, di madrasah. Nah, saya klik. Oke. Oh, berarti jurnal kan? Gitu. Kalau misalkan bukan jurnal, nanti juga ada keterangan. Seperti kalau dia, nah kalau ini nih, eprince.radinpata.ac.id. Ini kemungkinan besar adalah skripsi atau tesis atau disertasi. Ya, tergantung. Tapi kalau sudah e-journal.stay.tbh.ac.id pasti artikel lah. Gitu. Ya. Nah, coba kita lakukan dulu custom rank biar tidak kemana-mana. Saya ambil 5 tahun terakhir, 2019. Saya ambil yang di atas 2019. Tuh, ambil 5 tahun terakhir karena saya ingin artikel saya diterima karena bagus. Klik kanan ini, klik jurnalnya, klik yang ini yang sebelah kanan. Kita lihat dulu masuk ke sini. Kanan ya, jangan langsung diklik. Salah saya. Ini change. Oke. Kanan, lalu nah, kalau depan nih dan oke, sudah berapa ya, lumayan lah. Jadi kita cek ya, berbayaran ya. PDF di sini nanti terdownload ke laptop saya di sini. Nah, langsung aja kita download di sini. Bapak Ibu, kalau download biasanya suka ada keterangan ini nih. Oke. Oke, nih, sudah ada. Kita lihat filenya ini nih. Oke. Deprizon dan kawan-kawan. Nah, baru satu ya. Kita satu lagi deh. Kita cari artikel tentang perencanaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Di sini ada digitalisasi perencanaan pendidikan Islam. Oke, kita download aja PDF-nya langsung. Nggak masuk. Buat kode khusus agar tidak mana. Saya biasanya nah, ya, PP. Jadi kalau ada tulisan ini tergantung kita supaya ini yang lain. Saya cari lagi artikel perencanaan pendidikan, implementasi perencanaan strategi. Kita klik
Kemudian dia juga manajemen strategi berupa identitas swot pada perencanaan pendidikan. Oke, ini bagus juga. Kita klik 5 saja. Kemudian analisis strategi perencanaan mutu satuan pendidikan. Nah, ini. Oke. Oke. Ibu. Kita tinggal download satu persatu. Tuh, sudah masuk. Kalau Bapak Ibu menggunakan Internet Download Manager atau IDM, itu ada crack-crack. Ya, saya berikan kode PP ini. Tentunya edukasi kode. Ini. Satu deh, layar 5 biar ganjil. Ya. Cari di halaman 2. Intensitas pelajaran madrasah. Oke, ini good, bagus. Bahkan letak di mas ini, bagus banget. Ini tadi sudah yang ini ya. Zone ini litabdimas.umpo.ac.id. Kita lihat nih. Lambat internetnya ini ya. Oke, kita cek artikelnya. Nah, ini. Saya refresh dulu. Ternyata belum masuk. Kenapa ini? Yang tadi sama kakak. Nah, ini bagus. Manajemen perencanaan pelaksanaan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah. Tapi Aliyah ya. Ini Sanawiyah. Ini. Nah, ini deh. Saya mau masuk dulu ke ini. Nah, ini bagus. Kita download PDF-nya. Nah, yang kita ambil dari perencanaan. Oke, kita coba masukkan Bapak Ibu 5 artikel yang sudah kita download ini ke dalam Mendeley kita. Caranya adalah Mendeley desktop ya, ini ya. Bapak Ibu di sini kan diklik nih di bagian perencanaan pendidikan. Oke. Lalu di sini ada klik kanan. Bapak Ibu lihat klik kanan di sini, si kursornya simpan di bagian kosong ini. Klik kanan, lalu ada add files. Add files. Kemudian nah, cari tadi di mana ditempatkannya. Saya simpan di download. Nih, ada 555 ada PPPP gampang kan? Nah, cek aja semua. Masukkan di apa sebutnya? Di blok. Lalu open nih klik. Nanti akan secara otomatis masuk dengan apa? File PDF. Nah, Bapak Ibu, ini biasa terjadi ya sebelum kita melakukan latihan untuk penulisan. Pastikan bahwa PDF yang kita download ini metadatanya sudah benar. Metadata itu yang mana? Ya ini nih, ada lajur kanan. Ini kan lajur tengah, panel tengah. Ini panel kanan. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah Bapak Ibu klik dulu ini si artikelnya, dia akan seperti ini. Lalu Bapak Ibu lihat metadata ini, benar nggak judul dengan yang ditulis? Kalau betul, wah. Kalau belum, kita lihat. Penulisnya lihat, benarkah Hasanah Mizanul? Mizanul Hasanah, oke. Ini ada nulisnya Mizanul di kedua Hasanah ini karena last name dulu baru first name, ya. Kemudian ini jurnal atau bukan? Jurnalnya apa nih? Di sini kosong nih, nggak ada. Nah makanya harus ditulis lengkap. Seperti ini saya tulis. Kalau nggak mau capek di copy. Ini Ctrl C, masukin ke sini, klik kanan tuh, sudah. Ini
Sudah begini. Lihat apakah tahun 2022? Oke, di sini lihat tahun 2022. Oke, benar. Volumenya 5, benar, volume 5. Issue 2, oke, 2. Halamannya 108, 119. Oke, berarti judul, penulis, nama jurnal, tahun, volume, issue, dan page sudah benar. Ya. Lanjut. Oke, abstraknya sama atau tidak? Kalau sama, tulis sama. Oke, berarti kalau tidak, kalau di sini kosong, Bapak Ibu bisa download, bisa copy ini masukkan ke sini. Kalau nggak dikosongkan juga nggak masalah. Kemudian di sini ada yang disebut dengan keywords. Keywordsnya coba bisa dilihat di sini. Ada Education of Indonesia, ada Educational of Planning, dan lain. Quality Planning Strategy. Oke, benar. Keywordnya oke. Nah, URL-nya nggak ada. Gimana supaya ada URL-nya? Nah, Bapak Ibu, pastikan kita kembali lagi ke yang tadi, Pak. Biar kita sebelum jebak referensi, Pak, supaya tidak salah. Tadi itu judulnya teh apa? Apa tadi judulnya saya lupa. Kita masukin aja ke sini nih. Nih, kopikan, oke, masukkan ke Google untuk mencari referensinya, Pak. Nih, yang tadi kita mau masuk itu kan tadi sudah dihapus, dikeluarkan. Nih, ada nih di sini nih. Ini sudah analisis strategi mutu satuan pendidikan sana ya, benar. Ini kalau Bapak Ibu klik ini nanti akan masuk ke bagian ininya, Pak. Kalau di sini karena sudah otomatis ada ininya ya. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu. File PDF yang tadi, yang ini kan belum ada alamat ininya nih. Alamat apa? Tapi ada orangnya, apa doi-nya. Coba kita lihat di metadatanya. Doi-nya sudah kosong atau masih kosong, Pak? Kalau masih kosong, ininya tolong diisi. Caranya ini di copy. Nah, kemudian Ctrl C, doi-nya masukkan di sini. Apa pentingnya doi, Bapak? Agar review kita berasal dari mana referensi kita. Nah, untuk mendeteksi ini, tadi doi-nya sudah kita copy. Bapak Ibu lihat di sini ada tanda captcha pembesar. Bapak Ibu klik di sini, nanti akan melengkapi metadata yang tadi diisi. Isikan dulu doi-nya, Bapak Ibu di sini. Kalau doi-nya aktif, biasanya itu akan mudah mendeteksinya. Ini sebetulnya tulisan doi-nya juga keliru nih. Harusnya doi-nya kecil semua, tapi ini dibesarin nih. Coba kita cek doi ini sudah benar atau belum. Karena gampang sekali mendeteksi. Oke, nih ini berarti tidak apa? Tidak aktif si doi-nya. Ada dua kemungkinan tidak aktif itu. Yang pertama adalah lupa tidak bayar, atau yang ketiga lebih baik Bapak Ibu masuk ke jurnalnya sendiri. Analisis mutu tadi teh ini ya. Coba kita cek. Nih ya tadi. Lebih baik Bapak Ibu pastikan saja mengcopy link web ini, Bapak Ibu. Tuh. Link web ini diklik. Klik aja klik link webnya. Di sini Pak, add URL. Tuh. Bapak Ibu oleh Bapak Ibu melakukan riset, simpan di mana-mana. Disimpan aja di Mendeley, Pak. Makanya yang paling mudah dari Mendeley itu mudah punya file-file yang usah yang lagi referensi sekali saja. Oke. Ini nanti akan memudahkan penulisan artikel. Lagi meta
Nah, cek buka aja dulu. Ya. Nah, di sekarang Reni Nurmaiti, Rusdina, Anissa, data yang ada di sana. Tur. Nah, yang kedua, terus lagi Istiana. Nah, kalau namanya hanya satu kata, Istiana, tulis 2 kali, Pak. Istiana. Jadi Istiana, Istiana. Begitu. Judulnya sudah betul belum? Implementasi perencanaan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan metadata di Mendeley tidak huruf besar semua, tapi huruf besarnya hanya di depannya saja atau di kalimat awalnya. Bahkan dari peneliti yang lain itu katanya kata yang kedua pun lebih baik kecil, tidak besar. Ya. Oke. Jumlahnya sudah betul tahun berapa ini? 2022. Di sini 2024 nih. Ya. Terus nanti. Ini nama jurnal Niara. Suka ada pertanyaan. Data di dalam Mendeley, di naskahnya dan juga di Mendeley-nya. Itu salah satunya karena ya belum manfaatkan secara maksimal tentang bagaimana mereka yang benar. Oke, tuh Bapak Ibu bisa lihat di sini. Itu hakikat pendidikan artikelnya ini. Terus dihapus aja abstraknya. Oke, perencanaan strategi. Kalau kata bahasa Inggris nggak benar. Tapi kalau lain juga nggak benar. Ya, oke. Doinya doi Niara. Loh kok Niara sih? Kan gitu. Kita cek juga. Klik ya. Kalau tidak, pastikan Bapak Ibu toolbar Google Scholar untuk dicari referensinya, Pak. Sumbernya. Dan masukkan ke dalam supaya bisa tahu dari mana tuh implementasi. Oke. Kayak oh, langsung download ada. Kenapa? Karena ini biasanya suka otomatis, Pak. Ini saya masukkan Tawi kan. Nah, ini tadi cari oleh Bapak Ibu tadi judulnya itu apa? Eh, implementasi perencanaan strategis turun di Easy, Pak, autornya Pak, karena dia biasanya apa, jarang ya, jarang sama. Saya klik di sini, search, here, ya salah nulis ya, here, episode, oke, kalau enggak berarti dari judul aja. Dicari kok targetin musik, salah. Nah, oke, pasti ada. Tuh, oke, diklik. Tuh, Bapak Ibu, ini alamat linknya. Oke, copy, masukkan ke bagian sini. Nah, ini udah benar nih, ya. Doi-nya kita lihat lagi di sini. Nah, ini doi-nya nih. Doi ini yang di copy, Pak. Satu, copy, masukkan ke sini.
Halamannya juga perbaiki. Di sini halamannya berapa? Halamannya 90. Biasanya di depan sudah ada halamannya. Oh, nggak ada. 90 sampai dengan 100. Berarti ini ganti nih page-nya. 90 sampai 100. Isunya sudah benar belum? Volume 16, isu 3. Ini volume 5, isunya nomor 2. Tahunnya 2022, salah tuh, 2022. Ini juga tadi ada keliru, balik lagi ya. Oke, tekan lagi berarti. Tur Midi Imam. Dan Istiana. Oke, sudah. Judul sudah, autor sudah. Ini jurnalnya ganti Bawi. 5210 ini dihapus saja. Ini diabaikan. Bina Mandiri Jual Tarbawi. Oke, doi oke. Nah, udah. Kalau sudah, nah, sudah. Masuk ke sini. Contoh Bapak Ibu, pastikan semua metodenya dibereskan dulu. Saya baru 2 ya nih, ada Hasanah, ada Mizanul, ada Turmuzi. Ingat kata-kata saya, kalau kita mau ngutip, ingat autornya atau ingat titelnya terserah. Jadi supaya nanti bisa langsung dicari di dalam metadata. Ketika Bapak Ibu menulis di titelnya. Oke. Nih, saya baru 2 nih ya. Ini ada Ristanti, ada Maria, ada Deprizon. Sebut saja, sekarang saya akan melakukan sitasi dengan mengambil dari Hasanah dan Turmizi ini, referensi ini. Caranya Bapak Ibu masuk ke Word dulu. Ketika masuk ke Word, dengan menggunakan aplikasi Mendeley, tulis blank document. Ini, saya baca dulu Mendeley dari kata-kata Hasanah. Contoh ini. Di dalam naskahnya dia menyebut bahwa, nah kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan bahasa Inggris, ini sekalian aja nih kita praktek sedikit. Nih, bahasa Inggris Bapak Ibu, jangan khawatir. Ini klik kanan saja, copy. Bapak Ibu masuk ke AI yang namanya deepl.ai. deepl.com, sorry. deepl. Nah, kemudian pastikan di sini, kalau kalimatnya sedikit kan gampang. Nah, sudah ada kelihatan bahasa Indonesia-nya tuh. Tulisan ini berawal dari kegelisahan penulis atas permasalahan pendidikan yang menjadi momok mengingatkan bagi bangsa Indonesia tentunya mutu di bagian indikator. Terus sampai dengan tujuan tulisan ini adalah untuk meninggalkan. Nah, kalau saya sebagai editor ini tidak termasuk kategori abstrak yang bagus. Kenapa? Karena tidak disebutkan metode yang benar, tidak pokoknya kurang bagus lah. Tapi kita mau ambil ini deh ceritanya, ya. Ambil saja kalimatnya begini nih. Karena yang ditulis oleh autor pada saat dia ngutip dari jurnal target atau jurnal yang dia baca itu sebetulnya adalah di bagian hasilnya. Kita lihat ini hasilnya apa? Kita lihat simpulan deh. Nah ini, contoh pernyataan ini. Visi kepala madrasah akan sangat menentukan arah mana lembaga pendidikan itu dibawa. Apabila madrasah tidak memiliki visi yang jauh ke depan, akan bla bla bla. Ini sebut saja ini akan kita copy, kita akan citasi Bapak Ibu. Cara yang paling mudah mensitasi itu adalah copy ininya, lalu Anda masuk ke apa? Ke AI yang saya sering pakai yaitu ChatGPT Bapak Ibu. Tinggal tulis saja di situ. Kita pakai yang ChatGPT yang gratisan aja deh. Ya. Yang 3,5.
Ini titiknya. Oke, saya tulis di sini. Tolong para frase kalimat di bawah ini sehingga menjadi unik dan tidak terdeteksi similarity oleh Turnitin. Kalimatnya tulis. Apa yang akan dia tulis? Oke. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin merubah lagi, sudah ini copy aja. Ya? Oke. Kopikan filenya di sini. Berarti di sini ini adalah Anda mengutip dari siapa? Dari si apa tadi? Hasanah ya. Oke, bukan Hasanah nih ya. Penulis buku ini. Nih, Hasanah Mizanul Hasanah. Kemudian kita buka lagi yang kedua. Ini contoh aja. Nah, saya mau mengcopy bagian yang lain nih. Contoh di sini ada kata kepala. Kepala sekolah. Nih, kepala sekolah. Dalam penerapan Rensa, manajemen puncak penurut bisa ke penurut terus tim. Cek lagi. Nah, ini. Kepala sekolah dibimbing berhak perlu memberikan arahan dukungan namun demikian bimbingan tetap. Nah, ini. Kemudian saya masukkan ke ChatGPT, lakukan hal yang sama, tuliskan ini. Tolong parafrase kalimat di bawah ini sehingga menjadi unik dan tidak terdeteksi similarity oleh Turnitin. Oke, simpan di sini. Kalimat ini sah. Terus. Oke, ini copy. Ini berarti pernyataan siapa? Pernyataan si Turmuzi tadi. Masukkan ke sini. Ini contoh kalimatnya nyambung ya. Saya bilang ini kalimatnya nyambung. Oke. Kalau disambung-sambung saya nyambung aja sih. Nah, saya mau membuat citasi dari dua kalimat ini. Caranya, ini kan tadi di sini nih. Oke. Reference. Oke. Masuk ke insert citation. Tulis, tadi siapa pengarangnya tadi? Mirzanul Hasanah ya. Tulis aja Hasanah. Cari di sini, ada nggak? Oke, ini ada Mirzanul Hasanah. Klik. Kalau untuk artikel, Bapak Ibu tidak perlu dituliskan lengkap halamannya. Karena di sana sudah ada halamannya. Klik di sini oke. Nah, karena menggunakan sistem apa, maka tampilnya akan begini. Oh, ingat ya Bapak Ibu, ini kesalahan biasanya sih. Nih, Bapak Ibu, ini kebiasaan salah nih. Saya kasih tahu. Kalau Anda mengutip menggunakan sistem apa, jangan simpan titik kemudian baru kutipannya. Itu keliru. Harusnya kutipannya dulu baru titik di sini. Nah, ini yang kita pakai sistemnya sistem apa ya? American Psychological Association. Kemudian baru titik di sini. Tuh. Nah, lalu ini kan ngutip juga nih. Setelah kita parafrase, ingat ya, ngutip dari manapun parafrase. Supaya apa? Supaya tidak terdeteksi similarity. Walaupun Anda sebutkan sumbernya. Nah, lalu di sini tadi siapa? Tirmizi ya, Turmuzi ya. Oke. Insert citation. Tulis Turmuzi di sini. Turmuzi. Berapa? Turmizi ya. Ah, iya. Turmizi. Nah, klik. Oke. Tuh. Ini kalau ini dari satu tempat saja. Bagaimana ternyata kalimat ini ternyata juga didukung oleh pendapat-pendapat lain. Ini bisa ditambah. Tuh. Ini menggunakan sistem apa? Kalau naskahnya sudah selesai, Ibu kan bikin daftar pustaka tuh. Daftar pustaka. Simpan di sini, klik insert bibliografi, maka
Barusan yang Bapak Ibu tulis itu sudah secara otomatis muncul. Nah, tadi saya bilang kenapa harus lengkap dengan doanya seperti ini. Ini untuk memudahkan orang mendeteksi. Dan ini akan menjadi suatu referensi yang sangat baik karena lengkap. Ada penulis, ada tahun, ada judulnya, ada lembaga publishernya, kemudian ada halamannya dan ada doa. Jadi saya sekarang itu mata saya kalau misalkan ada artikel yang tidak ada doanya, itu saya langsung coret, pasti. Kalau nggak doa gimana Pak? Pastikan link webnya. Link webnya. Kalau misalkan doanya tidak aktif, hapus doanya, ganti link webnya. Seperti ini tadi dia, nah ini harus diperbaiki nih kalau itu tidak bisa. Ini anggap saja tadribnya bisa dimunculkan dan itu. Gitu Bapak Ibu. Ini sistemnya apa? Nah, kita juga perlu tahu bahwa di dalam Mendeley disediakan beberapa jenis style. Nih, ada American Medical Association, ada Political Science, ada Social. Nah, yang banyak dipakai itu yang ini nih, 7 editions atau juga yang 6 edition, tapi misalnya tetap apa? Kalau misalkan mau bentuknya kutipan, footnote, Anda bisa gunakan Chicago Manual of Styles yang full note dengan Turabian 9 editions. Kalau tidak, Anda bisa menggunakan IEEE untuk nanti pengkodean berupa angka. Kita akan coba pakai untuk yang ini, Chicago Manual of Styles. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau diklik saja ini, langsung berubah menjadi bentuk ini apa? Nah, bentuknya langsung menggunakan ini nih, apa? Footnote, ya. Footnote. Footnote di sini. Oh. Bedanya kalau footnote, Mizanul Hasanah ditulis namanya lengkap. Kalau dalam footnote-nya, tapi ditulis citasinya, Mizanul. Nah, itu betul bedanya. Kalau menggunakan IEEE, tinggal klik aja ini. Tuh. Bentuknya begini. Tuh. Daftar pusakanya begini. Kalau Anda mengutip lagi dari Hasanah lagi contohnya, itu tidak akan mengubah jumlah daftar pustaka walaupun 3. Coba kita lihat. Contoh ya. Contoh di sini kita kutip lagi dari Hasanah. Pakai IEEE. Sama yang ini. Mizanul Hasan. Sama 1 dan 1. Tadi terbitannya 1. Tuh. Jadi karena dikutip dari tempat yang sama gitu. Tapi aneh kan kalau dikutip dari tempat yang sama. Coba dikutip dari tempat kedua. Yang ketiga deh. Contoh kita mau cari insert citation yang baru. Jadi apa sih di sini teh? Manajemen strategik ya. Judul aja. Apa tadi? Saya lupa. Biar langsung ke contohnya aja. PP yang ke ini. Irma Ristanti. Ristanti. Kita pakai Ristanti. Di sini. Nih. Saya mau anggap saja kita ngopi ini dari Ristanti. Ristanti. Oke. Klik ini. Oke. Tuh, nomor 2. Dan ini nambah tuh. Si referensinya nambah. Tapi ini restantinya belum kita perbaiki metadata. Jadi masalahnya jadi begini. Belum ada doanya dan lain-lain. Karena kita langsung gunakan. Oh, oke lah. Ini kayaknya pada diam. Saya ditinggal tidur kayaknya nih. Gimana? Silakan Pak Reni, gimana? Ya Pak Dokter. Ya. Terima kasih materinya luar biasa Pak Dokter. Ada pertanyaan dulu nih Pak Dokter dari Pak Wakat 1. Ya. Bagaimana cara berbagi perpustakaan Mendeley saya dengan rekan? Bagaimana cara berbagi perpustakaan Mendeley saya dengan rekan? Pertanyaan dari Pak Wakat 1, Pak Dokter, silakan. Ya.
itu nanti bisa menggunakan, kalau saya menggunakan ini Pak, ada yang namanya, kalau di Mendeley desktop itu saya belum tahu bagaimana ya caranya, karena memang Mendeley desktop itu bisa digunakan secara offline, beda dengan Mendeley Manager. Nah ini contoh, saya sendiri belum pernah melakukannya masalahnya, jadi saya belum bisa jawab benar ini. Tapi saya tahu caranya, tapi saya belum lakukan. Nih, kalau kita masuk ke, kan ada dua ya, ada Mendeley Desktop, ada Mendeley Reference Manager. Nah, kalau kalau di dalam, oh ya sorry, saya ingat sekarang. Bisa menggunakan web importer juga bisa. Nah ini, jadi berbaginya itu ada berdasarkan jenis keilmuan yang kita jadikan keyword dalam ini. Internetnya ada dalam mod. Nih, kalau yang ini nih, di yang desktop, coba install web importer. Ini salah satunya untuk di situ juga caranya. Nih, sebenarnya saya itu sudah ada kalau tidak salah, tapi di sini ini aja. Nah, di sini sebenarnya kalau di Mendeley desktop ya, jadi posisinya tetap pada posisi online. Di sini tinggal di download saja web importernya. Oh, download for Windows, enggak, bukan. Yang ini nih, web importer. Get web importer for Chrome. Saya klik aja. Jadi nanti kita bisa berbaginya tuh di sini, di aplikasi ini. Untuk apa ini dilakukan? Dalam rangka kita bisa mendapatkan artikel yang memiliki kesamaan riset dengan yang kita lakukan dari orang lain. Gitu. Ini add saja ini di dalam Chrome-nya. Oke, add extension. Nah, intinya begitulah. Gunakan Mendeley Web Importer, kemudian nanti gunakan ini untuk nanti kita harus menuliskan bidang keilmuan kita itu di dalam hal apa. Biasanya kalau Mendeley juga dengan cerdas biasanya langsung mendeteksi. Oh, biasanya dia sering bukanya tentang pesantren. Nanti yang dimasukkan ke dalam kita juga tentang pesantren. Jadi seberapa banyak algoritma yang muncul yang sering kita tampilkan itu akan diikuti oleh Mendeley itu sendiri. Mendeley Web Importer has been added to Chrome. Nah, ini sudah ditampilkan di Chrome. Begitu Pak Ade, untuk secara lebih lanjutnya mungkin saya sampaikan di sesi yang lain lah. Karena harusnya teman-teman juga membuka laptop, menginstal bagi yang belum, kalau yang sudah berarti tinggal lanjut gitu ya. Nah, begitu. Ya. Saya menyarankan Bapak Ibu kalau materi kayak gini, ya kalau boleh ya, ini sebatas usulan saja, itu langsung dipraktekkan Pak. Karena ilmu yang beginian, pengetahuan yang seperti ini, lebih cepat dipahami kalau dipraktekkan daripada diomongin Pak. Kalau diomongin malah ripuh ya. Tuh, Pak. Jadi harus dipraktekin langsung. Gitu. Oke, Mangga. Baik. Abi naros. Mangga Bu, mangga. Saya taruh sih, kan tadi ada dua ya, yang dari yang Mendeley preference dengan yang desktop. Tak upami hijau lah, atau napi upami dibandingkan dulu, yang satu dulu mana yang lebih bermanfaat gitu. Atau napi kedah dua-dua nak. Kalau saya sih nyaranin praktik dua-duanya, tapi dahulukan dulu yang desktop Bu. Ya, tapi pertama yang desktop dulu. Itu yang tadi yang 19.8, 1.19.8 yang terbaru ya?
Ya, yang terbaru. Iya, gratis kan? Sebetulnya sudah pernah ada informasi bahwa Mendeley Desktop itu mau ditutup dan tidak lagi digunakan informasinya, sehingga ramai lah orang yang sudah terbiasa pakai Mendeley Desktop itu jadi wah kumaha kumaha kumaha. Ternyata jadi TPK-nya tertutup-tutup keningan gitu. Gitu. Makanya maksudnya hiji hiji heula we gitu maksudnya Ya, atau memang dua-duanya. saran saya Mendeley Desktop. Kalau Oh referensi iya. itu gampang pisan, Bu. Kenapa saya sebut gampang? Karena pertama online, kedua Heeh. mudah, 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 Bu. Tapi kalau nanti Ibu mau saya sampaikan terkait dengan cara mendapatkan referensi dan menulis kayaknya cepat, itu pakai desktop. Karena kita Iya. nanti akan cepat membuat paper tanpa membaca banyak naskah. Hanya Iya. kata-kata kuncinya saja, dapat copy, langsung simpan, lalu lakukan parafrase, langsung simpan di naskah kita. Jadi hari ini itu yang paling harus diketahui bagaimana cara agar paper kita cepat beres itu. Jadi orang tuh Iya. lomba baca mah oke lah. Lamun contoh ibu datang ke dokter nunggu antrian tadinya maca bu, lain ke ngetik entong. Namun Iya. akhirnya orang ngetik baik, aduh repot tuh, repot. Apa baca terus karena paper kita harus cepat beres masalahnya. Bisi Iya. kejadian maca terus-terusan hari ngetik nah itu eta masalahnya Nah, eta alasannya gitu ya gitu. hiji deui. Hiji Ya deui. angka Maksudnya saya sudah download ya yang desktop, tapi udah lama banget gak dilihat. Ari ayeuna yang terbaru jadi titik 19.8 diperbaharui update atau napi teu kedah pokoknya cukup yang ibu kemarin aja. mana saja bebas Oh gitu. Oh iya. ya Hatur nggak nuhun, masalah. makasih. Iya, hatur nuhun, hatur Kalau nuhun. untuk materinya Bapak Ibu kalau saya sih materi saya bisa ke Hartosnya ada saya buat saya ada banyak panduan tapi saya kasih tahu loba macam malah dia cuma caranya paling gampang nonton video nak loba di YouTube mau saya perlihatkan tutorial Kudu dipraktekeun nu jelas mah. Ntar kudu nama dipraktekkan tuh bisa ku cap Iya. nyakos doang. Nih Bapak Ibu, YouTube. Nih, saya mah cuma ngasih tahu aja. Saya ge belajaran na YouTube, Bu, can pernah ngiluan pelatihan-pelatihan. Teu, can. Nih, tutorial Mendeley. Mendeley desktop. Desktop terbaru. Saya gitu, Bu. Sip. Tuh, ayo tuh 3 bulan yang lalu cara download, install dan menghubungkan Mendeley. Jadi mending kena nonton orang main nama bejaan we. Daripada macam yang kena nonton we. Komo dua macaman tong sekali-kali riweuh, ribu mending kena nonton. Nuhun. Hatur nuhun, Dok. Nah, ini coba lihat Bu, saya itu belajar dari sini Bu. Jadi sebenarnya nama ieu teh lamun ceuk mahasiswa teh mah paheula-heula. Saha nu paheula-heula diajar eta nu bakal bisa. Lamun orang telat, ya telatnya terus tuh gitu. Jadi saran saya ya daripada aina eleh ke mahasiswa kurang perlu diajar tilu itu maksudnya disediakan ke mahasiswa mah jadi dosen aja tuh bisa tegenah gue gitu gitu bu nyeri hati aduh nyeri hati Iya, itulah mohon. pokoknya saran saya Bener. mah mending nonton kemudian ini apa belajar langsung dipraktekin enak kok makanya saya sarankan laptopnya 2 hiji nonton video nu kadua langsung praktek di laptop orang gitu. Iya, Oh, Pak siap, optimal siap. laptopnya ukur hiji. Ya, kapaksa berarti layarnya dibagi 2. Nah, bisa kan ditampilkan 2, satu kiri, satu kanan. Bisa. Begitu, Bu Dokter Hasanah ya. Iya, Aduh, hatur pokoknya praktek. nuhun, Ya, hatur nama lomba nuhun. praktek lah, tuh lomba teori ya nama. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, Ya, sarannya banyak praktek dan banyak nonton, Pak ya. Nonton langsung ya nonton dipraktekkan. praktekin, nonton praktekin. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu terakhir. Nah, Eta dina chat. Nggak ada pertanyaan, Bu. Minta materi di chat. minta materi mah banyak, nanti saya kirim lah di Naita. Tapi saya nggak jamin loh kalau banyak materi mau dibaca. Betul, Pak. Saya mah teu ngandel, lain nama mual mah ngandel. Apa namanya. Saya banyak Kedah materi. bari ngariung. Kedah Nih, bari ngariung. Bari ngariung mah pan katingal teh ngan kitu bade iraha nya anak letos sadayana ngariung di betul. eta di mana teh Ngariung. di Nah, ruang baru kan sudah ada ruang baru tuh oh, disediakan jadi nanti saya biasa siapkan waktu khusus deh. Tuh, Bapak Ibu. sih. Sip. Nih, Iya.
Hatur nuhun Saya sateuacanna. punya apa nih? Punya tuh. Saya tambahan saya melakukan ini Bu, melakukan pelatihan Mendeley. Di dia Bu tah, tapi kan dia sebenarnya hiji tah. Di pertemuan ini sekitar pertemuan terakhir. Ayat 37 file pada di dikirimkan sadayana. Nah, yo, kami dikirimkan dah. Aku dibaca, awas, lamun teu dibaca ke kawal. Ayo dah. Tuh, Entong menulis sok artikel entong pemilihan sok kitu jurnal, atuh Mendeley eta mah Unggul. ieu. Ya sanes sanes arek Lamun ceuk bahasa di ngumpul sanes. Bojonegah teh mah nyungkun eta teh nyungkun. Ieu mah hiji Eh, heula we pokona mah hoyong tuh. ngariung tah ieu hasil ngariung teh kitu. Kenapa Bapak Ibu ini penting disampaikan? Ini ada modul, misalnya ada modul tuh. Modul buat mahasiswa ada. Keman nunjukin modulnya Bapak Ibu sendiri untuk dipraktekkan ke mahasiswa agar mahasiswa bisa. Bahkan kema tiap dosen wajib membuat tutorial bagaimana cara dari mulai nge-download, kemudian nge-installkan, terus pakai ke mahasiswa. Jadi mahasiswa teh katanya like, subscribe, and share. Jadi artikel Bapak Ibu gitu, non? Kontennya Bapak Ibu, gitu maksudnya. Nah, jadi kan kita jadi YouTuber tah, menang AdSense kan lumayan. Untuk tinggal di mana-mana kan gitu. Nah, begitulah ya. Kalau mau dikirim boleh nanti saya siapkan Google Drive-nya, nanti silakan untuk di-download. Walaupun saya juga suka khawatir, aduh dibaca, wah, sehingga mahasiswa kan nyawa-nyawa teh di HP nanti lalu mitan, padahal kan pakai timer teh aja. Itu di saya pelengkit tapi hilang semua gitu. Oke, nanti saya kirim deh file Siap, yang saya Pak pakai untuk Dokter, terima kasih. Baik, oh, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk kegiatan ini berakhir, marilah kita dengarkan dulu arahan dan sambutan dari Pak Ketua. Untuk Pak Ketua, disilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada host yang sudah mengatur jalannya diskusi kali ini, dan tak lupa pada Dr. Mulyawan ya, yang selalu berbagi ilmu pada kita untuk perbaikan kampus ke depan. Memang ilmu seperti ini harus dipraktekkan. Jadi teman-teman semua tinggal praktek, kita luangkan satu hari itu belajar secara langsung buat teman-teman semua. Karena dosen pada akhirnya dituntut untuk mengupgrade dirinya, bagaimana pada akhirnya mereka terbiasa dengan dunia apa yang digambarkan oleh Dr. Mo. Karena mau tidak mau kita harus terus belajar. Jadi jangan sampai ada bahasa tadi apa mahasiswanya sudah tahu duluan atau lebih tahu, Pak Dokter era yang ketiganya kita dapat musibah dan teman-teman sudah tahu, kita doakan ya, anaknya Pak Dr. Haji Iwan, kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya. Karena memang dia adalah keluarga kita yang selalu support kita untuk persoalan akreditasi. Dan hari ini kantor lagi berbenah, mudah-mudahan beberapa hari lagi untuk rapat di atas bisa digunakan kursi yang layak lah untuk rapat kita. Dan Pak Dr. Mung, ruangannya sudah siap. Walaupun sangat sederhana, tapi ya itulah yang kita mampu, minimal ya ruangan itu memang difungsikan untuk semua struktural. Jadi dimanfaatkan sama teman-teman semua karena pada akhirnya kita akan terlihat bagaimana kampus itu. Jadi LPM-nya hidup, LP2M-nya hidup, gitu. Terus kegiatan akademiknya jalan,
kemahasiswaannya jalan, termasuk kerjasamanya semua. Jadi setiap kali kita akreditasi itu tidak nyulap pada akhirnya, kita tidak lelah. Biasanya akreditasi itu kita lelah selalu menyulap ruangan segala macam. Hari ini tidak, ruangannya sudah ada dan Pak Wakat 1 sudah menyiapkan semua ruangan itu dikasih nama. Gitu. Kan setiap akred itu kita cari ruangan lalu dimerahkan, SD diganti heula. Kalau sekarang enggak, itu paling satu kendalanya di perpustakaan kita belum punya ruangan. Kalau rombel, saya pikir kalau ada pertanyaan kita cukup. Di situ ada 8 rombel, terus di yayasan juga ada 6 rombel. Jadi saya pikir cukup ruangan, tidak ada masalah. Dan tinggal diagendakan Pak Wakat 1, kapan kita luring pertemuan Siap. ini di Siap, sekalian. Pak. Dan malam minggu saya seperti biasa menginap, yang bisa menginap silakan nginap. Kalian penggarapan borang ya. Ya. Kekurangan-kekurangan yang PGMI itu di bawah kendali Bu Dr. Hasanah sebagai kajur, dipersiapkan Bu semuanya gitu. Karena lumayan pengeluaran hari ini kita lumayan besar. Satu akreditasi, kedua ketiga prodi itu lumayan anggarannya. Nah teman-teman tahulah, kan saya sudah selalu terbuka berapa ketika kita akreditasi. Kemarin PAI hampir 300 juta lebih, 300 juta kurang lebih segitu. Yang mungkin gambarannya tidak akan jauh. Hari ini juga seperti itu. Dan memang ini diprotes oleh beberapa perguruan tinggi, PT KIS Jawa Barat di grup, mereka mengeluh tentang ini, tapi ya apalah daya gitu. Karena kan dalamnya kepentingan politis, saya sering bilang beberapa kali, itu sulit. Jadi yang protes itu teman-teman yang organisasinya jelas di bawah Nahdlatul Ulama, tapi yang memberikan regulasinya juga teman-teman NU gitu. Jadi rada repot pada akhirnya gitu. Nah, mudah-mudahan aja ada perbaikan ke depannya, ada protes-protes kecil, karena di Sukabumi lumayan punya kekuatan. Kalau mau ngomong tentang kekuatan di Kemenag Pusat itu ada Almas Tiria. Saya pikir beliau bisa menyampaikan lebih kuat karena persaudaraannya. Terus ya banyak lagi. Saya pikir mudah-mudahan ada perubahan, tidak dipungut biaya sebesar 52 juta itu, belum kita pengeluaran yang lain. Beban sebenarnya itu. Tapi ya mau gimana lagi, itu regulasi yang harus kita lalui, dan kita sebagai perguruan tinggi tentunya ya harus taat pada aturan-aturan itu. Kritis tidak memberikan solusi sesungguhnya gitu. Jadi ya saya tekankan Pak Wakat, terus Pak Bu Dr. Hasanah, itu harus dicek sampai di mana persiapan kita akreditasi. Itu saja mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir, Pak Wawan saya lihat tadi, Pak Dr. Ridwan, semuanya luar biasa. Ibu Ima Samah baru hadir di pertemuan kali ini, terima kasih. Mungkin kita akan selanjutnya lebih luring praktek itu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan arahannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri untuk sesi ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Kang